Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa zulfi pakai. Kita akan menyanyi lagu nasional dulu untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Semua mic dinyalakan. Indonesia Anak-anak, pernahkah kalian lihat sampah yang berserakan? Pernah ya? Pernah. Coba perhatikan video berikut. Mahasiswa salah satu kampus ada di sebenarnya itu apa? Satu aktivitas juga orang lain turut komentari persoalan sampah ini mengatakan akan bahaya sampah kesehatan dan lingkungan masih minim dan ia berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas dan pembuangan sampah kepada masyarakat. Iya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada penanganan sampah? Dan Mas Khairul Hakim bisa menjawab. Iya, sampah akan berserakan. Akan terjadi banjir. Akan terjadi banjir, bagus sekali. Lalu bagaimana cara mengolah sampah? Saya Bu. Oh iya, silakan. Silakan. Reduce mengurangi penggunaan kemasan barang. Oke, reduce atau mengurangi penggunaan kemasan plastik mungkin ya Mbak ya. Coba perhatikan teks berikut. Ananda Maifika adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Di samping dapat mendatangkan uang juga dapat menjadi lingkungan dari pencemaran yang terdampak buruk bagi kehidupan. Kasih coba kita jawab pertanyaan berikut. Udah ditunjuk ya ini. Nah, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Cenderamata berupa tempat tisu dan gantungan kunci. Oke, cenderamata berupa gantungan tisu dan tempat tisu dan gantungan kunci. Ya, jawaban Bu Dewi malah nggak lengkap ini. Jawaban Mbak siapa tadi? Mbak Naura malah lengkap. Pin 2, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Barang bekas adalah barang lagi. Oh, ya. Mengapa? Harusnya jawabannya menggunakan karena ya. Karena barang bekas yang tidak dimanfaatkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, terima kasih. Pinter sekali Mbak Natania. Karena selain mendapatkan uang, hal ini juga dapat menjaga lingkungan. Dan sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Naura lagi. Silakan. Melestarikan sumber daya alam, peduli terhadap lingkungan. Iya, betul sekali. Iya, itu jawaban yang bagus sekali Mbak Naura. Pinter sekali. Iya, jawaban ini bisa seperti ini juga jawabannya, menjaga lingkungan dengan mengolah sampah menjadi barang yang bernilai guna. Jenis sampah berdasarkan sumber itu ada apa saja, Mbak?
sampah dari manusia, sampah dari alam, sampah dari Iya. konsumsi. Kita diskusikan teks berikut. Nah, kita diskusi dari bahannya itu teks ini. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Keempat, kita bisa menggunakan yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya kantong kresek kita dengan keranjang bila belanja. Iya, pahami ini. Nah, apa itu peta pikiran? Nah, dari tadi bacaan, tadi nanti kita akan membuat peta pikiran. Nah, sebelumnya apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal lain. Nah, kalian akan membuat peta konsep atau peta pikiran mengolah sampah. Coba sebelumnya mengolah sampah tuh ada apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Naura lagi. Reduce mengurangi, Iya. reuse memakai, Iya. recycle mendaur ulang, Hmm. replace mengganti. Iya, replace ya, replace. Mbak Khalisa Zivana, Ya, Khalisa Zivana, silahkan ya. reuse mengurangi, Hmm. kembali, recycle mendaur ulang, replace mengganti. Iya, terima kasih, pintar sekali. Oke, Bu Dewi, kira cukup ya? Iya. Reduce itu tadi mengurangi, contohnya mengurangi penggunaan plastik, ya. Lalu reuse menggunakan kembali, misalnya baju kakak nih bisa digunakan kembali, ya, menggunakan kembali. Recycle mendaur ulang, misalnya sampah plastik nanti dijadikan hiasan bunga atau mungkin sampah kardus bekas bisa dijadikan apa itu namanya tadi tempat tisu. Terus ada replace atau mengganti, misalnya daripada jajan menggunakan belanja menggunakan plastik, mendingan kalian membawa keranjang belanja dari rumah. Nah, ini ada rencana aksi. Rencana aksinya ini misalnya sudah ada contohnya membawa bekal makanan agar tidak jajan, ataukah ada yang sudah punya rencana aksi untuk mengolah sampah biar sampah Saya, Naura, Bu. Oh iya, Naura lagi, silahkan. Rencana aksinya Mbak Naura apa ya? Berbelanja tidak menggunakan plastik melainkan membawa keranjang belanjaan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sedotan plastik menjadi sedotan besi. Oh iya, ya, replace berarti ya Mbak ya itu ya? Iya. Ini rencana tindak lanjut. Ini sebuah proyek ya anak-anak ya. Jadi di LKPD silahkan tulis alat dan bahannya, terus juga cara membuatnya. Lalu ditempel juga fotonya, ya, foto hasilnya dan juga prosesnya. Nanti ditempel di LKPD. Coba kalian masih ingat tidak tentang cerita tupai dan ikan gabus? Masih ingat kan? Masih. Ini adalah peta pikiran juga ya. Judulnya adalah tupai dan ikan gabus. Terus tokohnya siapa lagi? Jangan ikan gabus. Halo. Tupai, ikan gabus juga disebutkan ikan hiu juga ya sana ya. Sifat tokohnya, sifatnya, wataknya. Kalau tupai itu sifatnya bagaimana? Iya, silakan. Dan baik, kawan. Saya, Bu. Ya, silakan Halisa. Tupai suka menolong tanpa pamrih. Iya, benar. Ikan gabus tidak peduli dengan orang lain. Tupai suka menolong. Iya, Ikan betul. gabus baik hati. Ikan hiu ganas. Tupai setia kawan dan baik. Gabus setia kawan. Iya, good. Bagus. Iya.
Ini kalau dari Bu Dewi ini, tupai itu peduli, tadi juga sudah disebutkan sama anak-anak ya, pintar sekali, suka menolong, betul sekali, rela berkorban, juga kreatif. Tempatnya ada di mana? Di pantai di Kalimantan Barat. Lalu kala hiduplah seorang sahabat di daerah Kalimantan Barat, ya, dan akhir ceritanya, beberapa hari kemudian Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, pesan moralnya apa ya? Saya Bu. Ya, Tolong menolong terhadap orang lain yang sedang kesulitan. iya, bagus. Kita harus menolong orang tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih, menolong orang yang membutuhkan. Iya. Kita Saling tolong menolong dan setia kawan. Iya, saling tolong. Kita harus peduli terhadap penderitaan orang lain, kita harus saling menolong. Terima kasih. Ini ya, itu makan apa? Minta makan apa tadi? Hati apa? Ikan gabus? Hati Sama ikan satu. hiu. Iya, hati ikan hiu. hiu. Padahal ikan hiu itu ganas ya. Iya. Lalu tupai kreatifnya tuh ini tuh. Tadi Bu Dewi kan bilang kreatif ya. Nah, kreatifnya itu tupai itu melubangi kelapa, lalu membiarkan airnya habis, lalu masuk ke dalam kelapa, lalu jatuh ke pantai. Ikan hiu lalu makan ya. Nah, lalu dia keluar dari kelapa tersebut, lalu dia mengambil hati ikan hiu. Akhirnya dia lalu keluar ya. Iya, keluar. Lalu memberikan hati ikan hiu kepada ikan gabus. Akhirnya ikan gabus sembuh. Nah, kreatifnya itu di situ. Sekarang pendapat tentang cerita. Nah, pendapat itu apa sih? Nah, ini contohnya. Contoh. Cerita yang bagus karena pesan moral yang bisa diambil. Terus komentar. Nah, kalau komentar tuh apa? Komentar atau lebih sering dinamai kalimat tanggapan adalah reaksi seseorang dalam bentuk komentar pada suatu peristiwa atau kalimat yang mengandung komentar pada acara atau informasi. Misalnya tadi kan Mbak Halisa itu berpendapat ya tentang cerita tupai dan ikan gabus. Misalnya komentarnya seperti ini, saya setuju dengan pendapat siapa Halisa. Ketika tupai menolong ikan gabus yang sakit, tupai menunjukkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang bisa kalian ketik sampaikan pendapat kalian, lalu nanti biar dikomentari temannya atau mengomentari pendapat Halisa. Naura mungkin komentarnya apa terhadap pendapatnya Halisa? Setuju. Setuju karena apa? Oh ya, silakan. Saya setuju. Nah, setuju dengan pendapat Halisa misalnya Karena pesan moralnya sangat baik. Oke, karena pesan moralnya memang sangat baik ya untuk mengajarkan kita untuk menolong orang lain ya yang membutuhkan. Ya, sama seperti tadi ini juga kegiatan proyek, pengumpulannya sama dengan yang tadi yang bunga tadi. Berpasangan ya, carilah buku dongeng kesukaanmu, contohnya misalnya Kancil dan Anjing Pemburu, contoh ya. Lalu tuliskan pendapat kalian, lalu tukar setelah itu diberi komentar terhadap pendapat temanmu. Jelas apa sih kita tadi belajar apa saja ya anak-anak ya? Mengolah sampah. Mengolah sampah, Cara Menceritakan ikan gabus dan tupai. berikan pendapat ya, komentar ya. Iya, pendapat dan komentar ini. Lalu nanti ada soal evaluasi. Terus sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita menyanyi lagu dulu, lagu daerah. Suwangi tengkuleter, mambu ke tundung kuda. Ini saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bu Hairul Hakim mungkin yang siap. Terima kasih. Iya, makani ya. Allahumma warzuk
Nalkinar. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.